Tebun Imam Hatim Al-Asham ma min sobahin. Ma min sobahin tidak ada dari waktu pagi. Illa kecuali wa yaqulu dan berkata syaitanu siapa setan li kepadaku. Artinya setan remun kulaku ngocak kekoin. Katanya Imam Hatim, ma ta'kulu wa ma talbasu wa ina taskun. Ma pada apa ta'kulu makan kamu. Wa ma dan pada apa talbasu memakai kamu. Wa aina dan di mana taskunu bertempat tinggal siapa kamu. Ngakan apa ban? Pakaian yang mau pakai apa? Kemudian kamu bertempat tinggal di mana? Ya coro setan kan aku udah banjen. Kata-kata yang nikan nika mata kulu wa ma talbasu wa aina taskunu nika setan ke kita kan gitu juga. Ban munda ya tok ban tak ngakan, ban munda ya ban melarat. Ini kok tak terus kan bisa setan. Tapi karena ini seorang wali kok tak setan ge obat setan saya takut. Karena jawabannya fakulu maka menjawab atau berkata saya lau kepada setan. Fakulu maka menjawab saya lau kepada setan akulul mautah. Akulu makan sa'al mautah pada kematian. Artinya ai adzuku yakni mencicipi saya muraratal mauti pada pahitnya kematian. Ya saya katakan kok ya pahin kematian dia. Wa albasu dan memakai saya al kafana pada kafan. Yang saya pakai ya kain kafan. Kemudian wa askunu dan bertempat tinggal siapa saya al qabra dikubur. Jadi ketika ditakut-takuti setan ben ngakan apa ben? Ya kok ngakan pain materi. Saya yang kui kok ya kafan kita kira ngangkui apa aja. Baiklah di hari ya kok tetap akhir kok tetap ngangkui kafan. Tempat tinggal saya langgeng ya masuk langgeng gitu. Saya habis ya yang kopur gitu. Nah, setan ketika dijawab ngagi itu kan obo tak kuda teman. Ya. Beda kalau ditakut-takuti setan ben ngakan apa. Ben muntah ada yang tak bisa. Ben kotu daya terus begitu. Ketika kita nurut dan bisikan setan ini kan takut. Baaban karena memang setan selalu membisiki kita. Ya, membisiki hati kita untuk ya tidak tawakal kepada Allah, gitulah. Untuk putus asa, macam-macam lah. Ya, semua pokoknya yang buruk-buruk lah. Setan pasti membisiki kepada kita hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau ini saya nyaman Imam Hatim Al-Asham jawabannya langsung. Ben ngangkui apa? Yang ngangkui kain kafan. Ketika umpaman ban muntah dia ben tak bisa melek lampi dia, tak bisa ngelampi dia, tak bisa berpakaian dia, tak bisa pada tetangken, tak bisa. Itu kan setan terus gitu. Tapi ketika ngocak ya makai dia remah dua bila ya pancet rola kain selembar potero kafan. Nah, selesai loh. Setan kan burung mun kuda sini kawan. Kuda dari mana? Ketika sudah langsung ke poin, mau kan kau dikian bengkon ban ya dikian engkau purola. Kan selesai tak kira maksud gula ya. Dari pemahaman ini langsung ke pokok. Jadi ketika orang itu enggak jamun abak terakhir kipon kopur, pakaian terakhir ke kain kafan. Akhirnya kan tidak terlalu cinta kepada dunia. Pasti dengan sendirinya orang itu ya tidak bukan pas meninggalkan dunia, tapi tidak cinta kepada dunia. Kalaupun senang ya dalam batas wajar sebagai manusia. Tidak berlebihan. Karena sudah poin ke gini kan. Tempat tinggal kok ya kopur semeter 2 meter. Kain terakhir ya kok kain kafan. Won tak kira dek kamu kan bon gitu. Demikian pasti semua orang yang bernyawa, semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan pahitnya mati. Pahitnya mati maksudnya kan pasti sakit kan gitu. Ketika dicabut roh kan pasti terasa sakit. Ketika setan ikut kocak senika fayah rubuh. Maka lari siapa setan. Fayah rubu maka lari siapa setan. Syaitanu yakni setan. Bidomir ro dengan dhammah ro. Dengan dibaca dhammah ro-nya. Fayah rubu maka lari siapa setan minni dariku. Ketika dijawab seperti itu setan kemudian lari dari saya. Artinya Imam Hatim itu memberikan pelajaran kepada kita untuk seperti itu. Artinya ketika kita itu digoda untuk selalu hubud dunia, maka kembalinya ke kasar.
biar kita itu paling ten ngerim atau berkurang lah. Sehingga bukan tidak memiliki dunia lagi. Bukan, tapi tidak kemudian hidup kita hanya urusannya dunia, gitu kan. Ya, kan tak saya punten. Gula ban panjenengan odik neng bumin pangeran. Odik neng dunyan pangeran, toh bumi ini kan bumi pangeran. Kita hidup diberi pangeran. Semua diberi pangeran. Kemudian kita senantiasa membahas bab dunia. Kan tak patah lebur. Kalau kita itu umpamanya bahas tentang Allah, bahas tentang Rasul, ya kan pantas memang seperti itu. Ya walaupun tidak bahas seperti itu semua, umpamanya urusan dunia pun tetap nanti kembali kepada akhirat. Gitu loh. Tetap urusannya dengan Allah, semua kepada Allah. Jadi ketika kita itu bahas kun urusan dunia tok. Napa bae bon? Dunia bukan napa bae nggih. Bukan hanya kekayaan, juga pangkat, jabatan, pengaruh macam-macam, bahkan yang dunia napa gitu. Tapi kan kita tidak betapa kita hinanya hidup di bumi Allah, saya bahas bab kenikah malah gitu. Punya anak bahasannya kenikah, kan hina. Masa urusannya di anak, urusannya pokok bukan tidak boleh. Tapi mun urusan itu nyetok kan todus. Masa gulan di anak, paringnya pangeran toh. Ya bener, usahan gue lebih bini tapi kan tetap paringnya pangeran toh. Sami petran bian. Pas di anak gue mau lagi kene pokok tangan hari pas sekolah deh kok. Dikene pada tidak ya relakon di jabatan, di karir, mulai motor, di bengkok. Kan todus. Odik neng pumin pangeran hanya dibahas anak untuk bab kenikah. Kondi bini pada iya kok ten pada iya kan urusan dunia. Betapa malunya kita odik neng tunyan Allah hanya urusannya dengan dunia. Bukan gue kemudian tidak boleh sekolah silakan, tapi kan urusannya ini. Kok di anak ke sekolah juga, tapi tetap ngaji gotu utama, ngaji Quran gotu kenal ke Nabi. Itu kan kita pantas saja. Mesti bangga, mesti begitu. Kalau urusannya dengan Allah kan memang pantas. Karena kita diciptakan Allah, semua yang ada nikah milik Allah. Semua atas pemberian Allah. Nih semuanya gitu loh. Jadi pantas panjang abah itu bahas seperti itu. Gitu loh. Ya perkara biasa atau ada. Ada mah bagian ban bilu kok bilu kok dia. Belajar pantas saja, biasa. Tapi mumpas kulla yaumin masghulun bi urusan dunia. Benar malam itu sibuk bikin kepikir ya kan. Sangat tidak elok kan. Kurang pas lah. Cara abah odi nang dunia nikah gitu. Maka nih Imam Matim nikah langsung ke setan. Bandar membengkon ya apa gitu. Bengkon kok terakhir kopur ya. Bandar manggu ya kain kafan kian tak perluat. Artinya langsung ngepojoaki setan. Ya otomatis buru tuh. Tapi kalau setan nih kempaman baban ya ngagula. Kuda bi setan. Bandar medekian bengko iya kok ki tero bengko deh iya kok ki. Kau wandi bengkok ki lantai 2 kok, terus lantai 3 kok ki. Kan pernah setan mun nikah ini. Pernah benih buru Mas. Kelon ini setan ini. Mesti seperti itu. Karena kita mengikuti keinginan itu. Artinya rayuan-rayuan setan baban ki yobu gitu loh. Ini seperti itu. Karena kan tabung ambun tuh Mas teh. Gula pon di motor, gula pon di mobil. Pas setan gue mesti terus tuh. Mobil anji keluaran tahun berapa itu wah udah si anyar wah gitu. Lain setelah koncin lain kontak keuangan. Pas yo bu iya ya lebur nggak jauh. Nginep setan pun sini. Kelonin. Tak mari banten kan engki. Gitu loh. Tapi coba masih ini setan ya ditindak. Kok sokolan di ruang. Makin kendaraan kok terakhir ya katel lo lah selesai tuh. Oba artian terruak oba boleh sini kalau. Tak terlalu seperti ya, ketika kita itu apa namanya